Shalom adik-adik. Halo, bagaimana kabarnya? Semua sehat semua kan? Nah, untuk hari ini, ayo kita memulai sekolah minggu kita dengan memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga bersama-sama. Nah, sekarang ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Ikutin Kak Adrian ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk semua adik-adik bangkit berdiri dulu, kita memuji-muji Tuhan bersama-sama. Ya, ayo kita mulai. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak. Dan kita harus semangat, kita harus bikin diri kita berloncat, kita harus membuat diri kita mendidih. Nah, sekarang kita nyanyikan satu lagu yang berkata Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, masih semangat ya adik-adik semuanya. Dan kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Kalau firman Tuhan itu pasti hidup ya adik-adik. Meskipun kalian di rumah, kalian harus tetap menghidupi Tuhan dalam hati kalian adik-adik. Ayo, firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya gerak ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Lagi firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Ya, kita harus menghidupi firman Tuhan supaya berbuah dalam hati kita, hidup kita. Dan sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita panggil Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Mari kita panggil Dia dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus
kita sudah selesai memuji Tuhan. Bagaimana? Masih pada semangat kan? Untuk hari ini, siapa yang masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo tepuk tangan. Ya, sekarang kita berdoa dulu ya untuk masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kita sudah bisa memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang akan diberitakan oleh Kakak Adrian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pada hari ini Kakak Adrian akan menceritakan seorang nabi yang begitu hebat, adik-adik. Ada yang bisa menebak depannya Y, adik-adik? Ayo apa? Yunus, adik-adiknya. Jadi pada hari ini Koko Adrian akan menceritakan tentang Yunus. Ada yang sudah tahu ceritanya bagaimana? Ya, kalau belum tahu, ayo dengarkan cerita hari ini. Jadi pada suatu hari Tuhan itu berbicara sama seorang nabinya yang bernama Yunus. Nah, si Yunus ini disuruh sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi si Yunus ini nggak mau, adik-adik. Dia tuh memilih pergi dari kota yang dia tinggali ke kota Tarsis, adik-adik. Jadi dia menaiki kapal, adik-adik nih ya. Dia menaiki kapal bersama-sama dengan orang-orang lainnya. Nah, malah pergi ke kota Tarsis, adik-adik. Padahal disuruhnya itu ke kota Niniwe. Nah, dia tuh kenapa sih kok nggak mau ke kota Niniwe, malah ke kota Tarsis? Karena di Niniwe ini banyak musuh-musuh orang Israel, adik-adik. Jadi dia tuh nggak mau, biar aja lah, biar yang berdosa aja lah gitu. Nah, tapi adik-adik tanpa disangka-sangka, waktu perjalanan dia ke kota Tarsis, terjadilah badai, adik-adik. Nih gambarnya di sini ya. Nih, nah terjadi badai, adik-adik. Di tengah badai ini, wah, semua orang panik, adik-adik. Ya kan, kapalnya terombang-ambing. Semua orang berdoa sama Tuhannya masing-masing, adik-adik. Tapi ada juga yang mulai menebak-nebak, waduh, ini gara-gara siapa ini kapal kita bisa terombang-ambing gini? Ada orang yang berdosa ini pasti, melawan Tuhan. Terus mereka mulai membuat seperti undian, adik-adik, untuk membuang undi. Dibangunkanlah si Yunus ini. Ayo kamu bangun, berdoalah ke Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu itu bisa menyelamatkan kita semua. Nah, setelah mereka si Yunus bangun, buang undi ini sudah mulai dilakukan, adik-adik. Dan muncullah si namanya Yunus ini. Akhirnya dia mengaku, adik-adik, ke seluruh penumpang kapal. Kalau, oh iya, aku itu aslinya disuruh ke kota Niniwe, tapi aku malah pergi ke Tarsis, adik-adik. Nah, karena itu ya sudah, buang saja aku ke laut. Siapa tahu badai ini bisa tenang dan kalian semua bisa selamat, adik-adik. Bisa selamat. Orang-orang di kapal itu, wah iya sudah, buang saja orang ini gitu. Terus si Yunus ini dibuang dari kapal, jebyur gitu ya kan. Nah ini dibuang dari kapal. Tidak lama kemudian, adik-adik, si Nabi Yunus ini dimakan sama sebuah ikan besar, adik-adik. Hap gitu. Tapi badannya sudah tenang, adik-adik. Si Nabi Yunus ini dimakan sama ikan. Di dalam perut ikan ini, adik-adik, Nabi Yunus itu menyesal. Dia di dalam perut ikan ini selama 3 hari. Dia berdoa, minta ampun sama Tuhan. Karena dia sudah tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tapi malah melakukan kehendaknya sendiri, adik-adik. Nah, jadi sekarang setelah 3 hari dia ada di dalam perut ikan, dia akhirnya ikan itu disuruh sama Tuhan untuk memuntahkan. Nah, dia ini, adik-adik, jadi dia dimuntahkan sudah di daratan dekat Niniwe. Jadi dari cerita Nabi ini apa saja yang bisa kita ambil, adik-adik? Kalau Tuhan sudah menyuruh
Itu kalian harus mematuhi apa yang Tuhan suruh. Jangan seenaknya sendiri, jangan mengikuti kehendak kalian sendiri. Jadi oke, sudah mengerti cerita Yunus pada hari ini? Nah, kalau kalian mau menghafalkan ayat hafalan pada hari ini, ada di Yunus 2 ayat 9. Nah, oke. Nanti kalau sudah dihafalkan, nanti boleh di share ke grup yang ada kaliannya sama kakak-kakak juga, nanti biar dinilai. Oke. Nah, terus yang sudah, sekarang kita tutup mata, kita berdoa, kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kisah Nabi Yunus pada hari ini. Semoga Tuhan, kami bisa lebih mendengarkan perintah-perintah Tuhan dan mematuhinya ya Tuhan, agar kami juga bisa melakukan dalam keseharian kami. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai untuk sekolah minggu kami. Berkatilah kami agar minggu depan bisa berkumpul lagi bersama-sama. Juga bisa Engkau juga berkati dalam seminggu ke depan ya Tuhan. Berkatilah agar semua aktivitas kami bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini sekolah minggunya sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu online lagi. Dadah.